Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan pembahasan dari faedah yang ketiga, yakni al-inabatu ila Allah Ta'ala bitaubatin nasuh wal istighfaru min akhlaqil anbiya'i was salihin. Kembali kepada Allah dengan bertaubat, dengan taubatan nasuha, beristighfar, merupakan akhlaknya para nabi dan orang-orang yang soleh. Kita sudah bahas sampai halaman ke-516 di paragraf yang ketiga tentang dalil akan keutamaan beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di paragraf yang ketiga, Syekh rahimahullah berkata, "Walaqad akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi an si'ati rahmatillah." Antum kalau lihat di situ titiknya dua ya. Itu bukan akhyarona tapi akhbarona dengan titik satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan kepada kita semua dalam sunnah beliau tentang keluasan rahmatnya, keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki rahmat yang sangat luas, tidak terbatas. Oleh karena itu, kita harus ingat dengan rahmat Allah yang luas ini, kita tidak boleh putus asa. Karena rahmat Allah sangat luas. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Dan Allah turunkan dari 100 rahmat itu satu rahmatnya. Kemudian dibagi-bagi satu rahmat itu dengan satu rahmat itu antara jin, manusia, bahaim, hewan-hewan, wal hawam, serangga-serangga. Fiha fabiha yata'atafuna. Dengan satu rahmat itu mereka saling berkasih sayang. Masya Allah, nikmat dengan satu rahmat ini. Orang tua sayang ke anak, anak sayang orang tua, suami sayang istri, istri sayang suami. Murid sayang guru, guru sayang murid, sayang sama kawan, sayang dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa biha yatarahamun, saling mengasihi. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Binatang buas pun sayang sama anaknya. Binatang buas, Masya Allah, sayang sama anaknya. Ini karena rahmat Allah. Wa akhara Allahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah menunda berapa rahmat? 99 rahmat nanti yang dengannya Allah kasih rahmatnya kepada hamba-hambanya di hari kiamat.
Yang mendapat rahmat ini khusus untuk orang-orang yang beriman. 99 rahmat. Anda bisa bayangkan, di dunia dari awal sampai akhir hari kiamat itu satu rahmat yang dibagi. Dengannya kita bisa makan, bisa minum, bisa menikmati udara segar. Malam hari nikmat, pagi hari nikmat, siang hari nikmat. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari kegiatan kita, baik kita bergerak atau tidak bergerak, itu semua dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidur dari rahmat Allah bukan? Rahmat Allah. Hatta duduk di sini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berpikir. Semua dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengecap nasi. Rasanya apa nasi ini? Buah-buahan rasanya apa? Manis, asam manis, kopi, yang pahit, yang manis. Itu dari rahmat Allah bukan? Allah rahmat Allah, akhi. Rahmat Allah. Kita rindu sama keluarga. Rahmat Allah bukan? Rahmat Allah. Keluarga rindu sama kita. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta kita sayang sama binatang. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan satu rahmat ini, antum bisa bagi-bagi. Subhanallah. Satu rahmat. Merasakan nikmatnya. Makanya jangan lupa, akhi. Dengan yang 99 yang Allah siapkan di surga, itu khusus untuk orang yang beriman. Makanya jangan salah ngejar rahmat. Satu rahmat yang dibagi-bagi itu rasanya luar biasa. Nah, kita rahmat yang di dunia ini kita gunakan untuk mendapatkan rahmat yang 99 itu. Jangan ngejar dunia, lupa sama 99 rahmat yang Allah siapkan di surga. Banyak di antara kita senang dengan dunia, lupa sholat, lupa ibadah, lupa ngaji, lupa tolabul ilm, lupa. Subhanallah. Padahal kita merasakan nikmat, yang kita rasakan nikmatnya itu cuma satu rahmat yang dibagi-bagi. Gimana dengan 99 rahmat di surga? Makanya dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku kelak, hamba-hambaku yang soleh di surga, kenikmatan yang Allah bilang ma la 'ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Wa la udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wa la khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit sama sekali di hati manusia. Subhanallah. Kita melihat, antum melihat keindahan yang sangat indah. Dan bayangan kita lihat yang paling indah dengan mata kita. Di surga jauh lebih dari apa yang kita lihat. Dan kita mendengar sesuatu yang sangat indah. Di surga jauh lebih dari yang sudah kita dengar. Atau yang kita dengar dari keindahan-keindahan di dunia. Kita bayangkan, bersitkan apa yang paling indah, apa yang paling nikmat, apa yang paling nyaman di surga jauh dari apa yang kita bayangkan. Subhanallah. 99 rahmat. Ya. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahma yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah tunda 99 rahmat yang dengan rahmat itu Allah kasih kepada hamba-hambanya di hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, maaf, hadis yang tadi dibaca itu hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Dan hadis yang akan kita baca hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Lama khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitab fahuwa indahu fawqal arsh. Ketika Allah menciptakan makhluk, Allah catat di sebuah kitab
dan itu ada di sisinya di atas arsy. Subhanallah, arsy itu makhluk Allah yang paling luas. Jadi arsy itu ikhwan bukan sifat. Tapi istiwa 'alal arsy sifat Allah. Tapi arsy-nya makhluk. Arsy-nya makhluk. Dan arsy itu makhluk Allah yang paling dan sangat luas sekali. Sangat luas. Dan sifat serta nama Allah yang sangat luas digandengkan dengan arsy. Dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Subhanallah. Ayat ini indah sekali, akhi. Menunjukkan sifat Allah rahmat ini sangat luas. Inna rahmati taghlibu ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya rahmatku bisa mengalahkan kemurkaanku. Dalam riwayat yang lain, ghalabat ghadabi. Ghalabat ghadabi. Mengalahkan kemurkaanku. Dalam riwayat yang lain, sabaqat ghadabi. Sabaqat ghadabi. Mendahului kemurkaanku. Jadi rahmat Allah itu mendahului kemurkaan Allah. Rahmat Allah itu di sini disebutkan bisa mengalahkan kemurkaan Allah. Makanya tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Faruq Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab pernah berkata, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis-sabyin. Fa idza imra'atun min as-sabyi tabtaghi إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. Subhanallah. Ini kejadian yang luar biasa. Umar Al-Faruq bercerita, didatangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam para tahanan, dan di tengah-tengah tahanan itu ada di antara mereka ada seorang wanita. Wanita yang sedang mencari-cari putranya, anak bayinya. Anda bisa bayangkan tuh. Seorang ibu, ya, putranya tidak kelihatan di tengah kerumunan manusia yang banyak. Kemana? Pasti sedih. Ibu sayangkan sama anaknya. Jangankan manusia yang punya hatinya ma'ruf, kita rasakan manusia ya. Kucing saja, bayinya di macam-macam, marah akhi, bisa nyakar. Ini ibu. Ya. Di tengah atau di samping mereka atau di tengah-tengah mereka ada seorang wanita yang sedang nyari-nyari bayinya. Idza wajadat sabiyan fi sabyi, dan dia mendapati anak kecil itu, bayi itu di tengah-tengah mereka itu, di kerumunan orang-orang itu. Apa yang dilakukan? Langsung dia ambil. Langsung dia peluk di perutnya. Kemudian langsung ditetein. Disusuin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atarawna hadhihi al-mar'ah tarihatan waladaha finnar." Subhanallah. Rasul bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian? Apakah kalian kira wanita itu sanggup melemparkan putranya ke neraka? Sanggup melemparkan putranya ke api? Otomatis sahabat berkata, la wallahi. Tidak, demi Allah, enggak mungkin. Ya. Wahia taqdiru ala alla tatraha. An alla tatraha. Dan dia tidak sanggup untuk melakukannya. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah sungguh, kata Rasul, sungguh Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya dari ibu ini kepada bayinya. Subhanallah, ikhwan. Ibu kepada bayinya sangat sayang. Dia pegang, dia peluk, dia tetein. Dia khawatir, mengkhawatirkannya. Kita lihat seperti itu pemandangan yang luar biasa. Dan Rasul bandingkan
Rasul khabarkan ke kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang kepada hamba-hambanya, sayang kepada kita daripada ibu kepada putranya, kepada bayinya. Ini kasih sayang Allah luar biasa, akhi. Itu yang mengatakan Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis, di sini hukumi hasan hadisnya, "Lau akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-sama' thumma tubtum lataballahu alaikum." Subhanallah. Seandainya kalian melakukan kesalahan, yang mana kesalahan kalian itu sampai ke langit, nyentuh langit, kemudian kalian tobat, Allah menerima tobat kalian. Hadisnya hasan, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Nah, oleh karena itu di sini merupakan kabar gembira, ikhwan, bagi semua kita untuk tidak putus asa, dan kita sampaikan hal ini kepada kaum muslimin, kepada manusia, bahwa Allah rahmatnya itu luas sekali. Ayuhat taib ila Allah azza wa jal, idza aradta an tantafi'a bi taubatika fid dunya wa an tuqbala minka indallahi yaumal qiyamah fa'alaika bima yali. Dia berkata di sini, penulis berkata di sini rahimahullah, wahai orang yang bertobat kepada Allah, kalau Anda ingin taubat bermanfaat di dunia dan diterima di sisi Allah pada hari kiamat, maka wajib memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, awalan, al-ikhlasu lillahi ta'ala fi taubatik. Ikhlas dalam taubatmu. Ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam taubatmu. Ikhlas itu taubatnya karena Allah, bukan karena siapapun. Jadi ketika meninggalkan maksiat, ketika bertobat dari maksiat, dari kesalahan, dia kembalinya kepada Allah, bukan karena siapapun, bukan karena manusia, bukan karena direktur, bukan karena atasan, bukan karena istri, bukan karena suami, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ad-dafi', jadi yang mendorong untuk tobat itu ada Allah. Jadi yang mendorong kita untuk mendatangi ke masjid, di sini disebutkan di Ramadan atau di selain Ramadan, itu adalah Allah. Yang mendorong kita untuk bisa jaga sholat, Allah. Yang dorong kita mengembalikan hak orang lain adalah Allah. Kemudian kita melakukan ketaatan di antara silaturahim juga karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa, ya. Karena takut dari azab Allah dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Subhanallah. Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Di sini orang-orang yang beriman, ikhwan yang Allah muliakan, disuruh bertobat. Kenapa, ikhwan? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman disuruh tobat. Gimana tuh? Nah, karena orang beriman, ikhwan yang Allah muliakan, juga manusia. Manusia biasa. Jatuh kepada kesalahan. Jatuh kepada kekurangan, kelalaian. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang yang beriman untuk taubat kalau ingin menang. Kemudian di surat At-Tahrim ayat 8 Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini yang pertama. Jadi ikhlas karena Allah. Meninggalkan rokok karena siapa? Karena Allah. Bukan karena macam-macam, bukan karena takut ditinggalkan jamaah nih. Ya. Enggak. Ya, karena apa? Karena Allah. Tinggalkan rokok bukan karena ketahuan manusia, bukan. Tapi karena siapa? Karena Allah. Ya.
Yang kedua, al-musara'atu fil iqla' 'anil dzambi. Bersegera untuk meninggalkan dosa. Di sini disebutkan dalilnya surat Thaha ayat 82, surat An-Nisa ayat 17, dan surat Ali Imran ayat 135. Di surat Thaha ayat 82 Allah berfirman, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada." Sesungguhnya aku betul-betul Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Kemudian dia mendapat petunjuk. Surat Thaha ayat 82. Jadi segera meninggalkan dosa. Kemudian yang ketiga, agar taubat bermanfaat, adalah an-nadamu ala fi'li dzambi. An-nadamu ala fi'li dzambi. An-nadam artinya nyesal. Menyesal telah melakukan dosa dengan penyesalan yang betul-betul dari hati. Ya, ini syarat taubat. Kalau misalkan dia mengatakan bertobat tapi enggak nyesel dari melakukan dosa, ini bukan taubatan nasuha. Rasul SAW bersabda, "An-nadamu taubatun." Penyesalan itu merupakan taubat. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah. Ini yang ketiga. Yang keempat, an tatuba fi waqtin tuqbalu fihi taubah. Taubatnya itu di waktu di mana taubat diterima. Taubatnya di waktu di mana taubat diterima. Taubat diterima itu waktunya kapan? Sebelum matahari terbit dari arah barat. Ya. Kemudian sebelum apa lagi, ikhwan? Sebelum nyawa di kerongkongan. Nah, itu. Nah, kita kapan mati? Nggak tahu, maka segera bertobat. Ya. Bisa jadi nanti malam kita mati, meninggal. Siapa tahu? Waliyadzubillah bagi yang belum bertobat. Ya. Siapa yang bisa jamin umur kita setahun lagi? Siapa yang bisa jamin umur kita 2 tahun lagi? Siapa? Istri? Suami? Dokter? Ya. Presiden? Siapa? Nggak ada. Nggak ada yang bisa menghalangi ketika malaikatul maut sudah diperintahkan saatnya untuk mengambil dan mencabut nyawa dari kita semua. Nggak ada. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalaupun berada di benteng yang sangat kuat, kalau sudah saatnya mati, tembus sama malaikat. Malakul maut. Mati, meninggal. Ya. Dalilnya surat An-Nisa 18. Kemudian dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hasan riwayat Tirmizi, innallaha ta'ala yaqbalu taubata, itu bukan taubatu ya, taubata karena maf'ul bihi. Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya di tenggorokan. Wa taubatu tuqbalu qabla tulu'i syamsi min maghribiha. Dan taubat juga diterima sebelum matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit di barat, sudah enggak diterima lagi. Itu tandanya sudah kiamat besar itu. Ya, berarti menunjukkan bahwa matahari itu di akhir zaman terbitnya dari arah terbenamnya. Nauzubillah kalau berjumpa dengan itu ya. Dalilnya surat Al-An'am ya, ayat 158.
Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jal yabsutu yadahu bil-lail." Sesungguhnya Allah azza wa jal membentangkan tangannya di malam hari. Liyatuba musii'un nahar, supaya orang yang melakukan kesalahan di siang hari bertaubat. Wa yabsut yadahu bin-nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari. Liyatub musii'ul lail, supaya orang yang melakukan kesalahan dan dosa di malam hari dia bertobat. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Jadi kalau matahari terbit dari barat, sudah nggak bisa diterima lagi taubatnya. Khamisan, yang kelima, irja'ul huquqi, itu bukan huquqa ya. Irja'ul huquqi ila ashabiha. Di sini kadang harokatnya salah ya. Jadi antum harus perhatian. Irja'ul huquqi ila ashabiha, mengembalikan hak kepada orang yang punya hak. Nggak boleh kita ngerampas, nggak boleh kita ngambil hak orang lain. Itu bagian daripada taubat. Nah, pencuri-pencuri itu harus ngambilkan tuh. Ngembalikan hak orang lain. Subhanallah. Para korupsi itu harus mengembalikan tuh. Ya, koruptor, terus orang yang suka ngambil harta orang, nyurangi, itu harus kembalikan. Kalau nggak dikembalikan, jadi muflis di akhirat. Orang yang bangkrut di akhirat. Bayarannya amal kita. Subhanallah. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat, tahu tidak siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat jawab, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya dinar, nggak punya harta. Kemudian kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu dari kalangan umatku yang datang pada hari kiamat, dia bawa amalan soleh, amalan kebajikan, di samping itu membawa amalan buruk. Kemudian kata Rasulullah SAW, di hari kiamat, orang-orang yang pernah dizalimi itu dibayar dengan amalannya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ini dikasih amalan. Ini dikasih amalan. Jadi kalau kita sholat malam, akhi, kemudian sudah nangis-nangis sholatnya, atau sholatnya dari jam 1:30 sampai mau subuh, sudah susah sholat kita. Kemudian besok paginya kita ngomongin orang. Ngomongin fulan, fulanah, ustadznya juga diomongi. Ya ternyata tuh begini-begini. Di majelis, ketawa-ketawa majelisnya. Atau yang sembunyi-sembunyi, tahu nggak? Apa tuh? Berita ini mantap nih berita ini. Ini informasi yang tidak pernah orang tahu nih, belum tahu nih. Apa tuh, akhi? Si fulan begini. Senang tuh. Setan masuk di situ. Kayak ngaji. Ya. Tahu tidak, ikhwan? Pahala sholat malamnya dikasih sama orang itu. Dikasih. Yang lebih parah lagi, lebih bodoh lagi, ada orang benci sama orang. Ana nggak suka sama dia. Ana nggak mungkin duduk atau berada dalam satu atap dengan dia, saking bencinya. Tapi subhanallah, tiap hari dikasih pahala. Tiap hari dikasih pahala sholatnya, pahala sedekahnya, pahala puasanya. Ya Allah, bodohnya minta ampun. Kenapa? Nggak jaga lisan. Kan kalau orang yang benci itu, ya kan, itu sebenarnya jangan dikasih pahala sama antum. Ketika antum benci sama orang, atau kita benci sama orang, kita ngomongin orang itu terus. Sedang apa kita? Ngasih pahala sama dia. Cuma-cuma.
Ini kalau kita punya pahala. Kalau kita nggak punya pahala, dosa dia buat kita. Wal'iyadzubillah. Dia yang kita benci, fulan begini, dosanya banyak. Antum ngambilin tuh tiap hari. Antum ambilin tiap hari. Kita ambilin tiap hari tanpa terasa. Tiap hari diomongin. Kayak subhanallah. Fulan begini ya, itu dosanya buat kita. Dan kita nggak punya amalan. Sholat biasa, tapi merasa kayak orang salaf sholatnya. Sedekah biasa, tapi merasa seperti para sahabat sedekahnya. Sudah berjasa sama Islam. La ya akhi. Ya. Jadi luar biasa. Dibayar dengan amalan. Dan apa kata Rasul? Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih. Kalau dia punya kebaikan itu habis, dan perkaranya belum selesai. Yang didoliminya masih banyak. Apa yang dijadikan? Ukhidat min khatayahum. Dosa-dosa mereka diambil. Faturihat alaih. Diberikan kepada orang ini. Suma turiha finnar. Kemudian dilempar ke api neraka. Nah itu. Jadi kita berpikir, ikhwan. Ketika kita ngambil harta orang, ketika kita ngibahin orang, ketika kita ngomongin orang, dan mendolimi orang, ima kita sedang ngasih sedekah pahala kita ke dia, ngasih amalan kita ke dia dengan cuma-cuma, atau kita sedang ngambil dosa-dosa kita kasih ke kita. Wal'iyadzubillah. Ya. Ini penting. Irja'ul huquq ila ashabiha. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih Muslim, riwayat Bukhari, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Siapa yang punya kezaliman pada diri saudaranya, baik itu dari sisi kehormatannya, menjatuhkan kehormatan orang, walaupun kadang benar ada pada dia, atau syai' atau sesuatu, apa saja, hartanya atau apanya, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaknya dia bersegera untuk minta kehalalannya, dimaafkan atau dikasih, dikembalikan, sebelum sampai pada hari di masa tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jadi tebusannya bukan dengan dinar lagi, bukan dengan dirham lagi, tapi tebusannya dengan amal kita. Padahal kita di akhir itu butuh, walaupun satu ucapan istighfar, walaupun satu detik, ya, amalan di dunia, di akhirat butuh, akhi. Makanya amalan kebajikan itu yang kita lakukan tidak bisa dibandingkan dengan dunia dengan dunia. Sangat mahal. Sangat-sangat mahal. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya amal saleh, amal kebajikan, diambil sesuai kadar kezalimannya. Wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaih. Kalau tidak punya kebaikan sama sekali, maka diambil dosa-dosa orang lain kemudian diberikan kepada dia. Ini ngeri. Bayarannya amalan. Ya. Kemudian yang keenam, hijratu amakinis su' wa ashabis su'. Meninggalkan, jadi hijrah ya. Hijrah dari tempat-tempat yang buruk dan hijrah dari kawan-kawan yang buruk. Ini namanya hijrah. Karena waktunya sangat pendek, Anda akan bacakan langsung hadisnya. Hadis yang ada di paragraf ketiga di sini, hadis sahih Bukhari Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Jadi ada orang sebelum kalian, kata Rasul, punya dosa besar sekali. Dosanya itu 99 orang dia bunuh. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahib. Dia mau bertobat. Dia tanya kepada manusia tentang orang yang paling alim di atas muka bumi, tapi ditunjukkannya kepada ahli ibadah.
kepada ahli ibadah. Harus dibedakan. Ini kita nih ikhwan, dari hadis ini kita dapat pelajaran. Kita harus bisa membedakan mana ulama, mana bukan ulama. Mana ulama, mana cendekiawan. Mana ulama, mana khotib. Mana ulama, mana tukang doa. Mana ulama, mana ahli ibadah. Harus beda, dibedakan. Orang awam ya, sejak zaman dulu Ibnu Jauzi bilang, al-alimu indal awam man su'idal mimbar. Menurut orang awam itu, orang alim itu kalau sudah kalau sudah berdiri di atas mimbar. Itu kata dia. Ya, seperti pandangan banyak kita sekarang, orang yang sudah tampil di mimbar itu disebutnya alim. Di kita lagi orang yang cuma bisa ngapalin doa 5 sampai 9, dah alim dah. Dikatakan sesepuh ulama gitu. Ya. Padahal ulama itu subhanallah, ya. Nah, ditunjukinya kepada ahli ibadah. Fa'atahu, dia datang. Faqal, kemudian dia tanya, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Dia sudah membunuh 99 orang. Ada taubat enggak? Ada kesempatan bertobat enggak? Faqala, la. Dijawabnya, enggak ada. Subhanallah. Antum kalau mau baca syarah keterangan Ibnu Hajar Asqalani tentang hadis ini sangat bagus sekali. Antum rujuk ke Fathul Bari. Masya Allah. Beliau sebutkan faedahnya. Di antaranya ini bahaya orang bodoh, akhi. Orang bodoh itu bisa membunuh diri sendiri. Ya, kalau dia pintar, itu dia tahu orang yang datang ini orang yang suka membunuh. Ya. Kalau misalkan dia punya keyakinan seperti itu, dia bisa dengan bahasa kiasan yang dia selamat dari pembunuhan. Karena lugu, bodoh, dibunuh akhirnya. Sudah bikin putus asa orang yang datang ini. Waduh, nggak ada tobat. 99. Sempurnakan aja 100. Akhirnya dia dibunuh. Lihat, faqatalah fakamala bihi mi'ah. Akhirnya dibunuh, jadi sempurna itu 100. Dia bunuh sempurna 100 orang. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin alim. Tapi dia enggak putus asa. Dia tanya lagi tentang orang yang paling alim. Dan ditunjukkan kepada orang alim. Faqal, dia tanya, innahu qatala mi'ata nafs. Dia membunuh 100 jiwa. Fahal lahu min taubah? Ada enggak taubat? Faqal, orang alim itu menjawab dengan ilmu. Orang alim berkata, na'am, iya, ada taubat. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah? Apa yang menghalangi antara dia dengan taubat? Kemudian selain dijawab dengan jawaban yang benar, orang alim ini ngasih solusi. Ngasih solusi. Solusinya apa? Solusinya, intalik ila ardi kada wa kada. Engkau hendaknya pergi ke kota ini dan ini. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillah Ta'ala ma'ahum. Di sana ada manusia yang baik, manusia yang soleh. Mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dan beribadahlah kepada Allah Ta'ala bersama mereka itu. Dikasih solusi, harus berkawan dengan kawan yang baik. Nah, ini namanya hijrah. Meninggalkan kawan yang jelek. Jadi kalau hijrah, tidak meninggalkan hal-hal yang bisa membuat dia kembali kepada maksiat, itu susah. Ini kaidahnya. Disuruh pergi. Meninggalkan tempat dan kawan yang jelek. Karena di tempatnya dia, itu bunuh orang itu seperti mitas nyamuk. Gampang bunuh orang gitu. Kalau balik lagi di situ, bisa melakukan lagi perbuatan dosa lagi. Kemudian kita lihat kata ulama tadi, wala tarji' ila ardika fa innaha ardus su'. Jangan balik lagi ke negerimu, ke kotamu, karena itu kota yang jelek, kota buruk.
Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq atahul maut. Fa subhanallah, dia pun berangkat ikhwan sampai di tengah jalan meninggal. Ya Allah. Ya. Kemudian fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab berseteru. Malaikat rahmat berkata, "Ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah." Dia datang bertobat, hatinya menghadap kepada Allah. Malaikat azab bilang, "Innahu lam ya'mal khairan qat." Dia tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Jadi berseteru. Malaikat rahmat ingin bawa, malaikat azab juga ingin bawa. Kemudian fa'atahum malakun fi suratin adami, fi surati adami. Kemudian datang malaikat dalam wujud manusia. Allah kirim malaikat dalam wujud manusia. Faja'aluhu bainahum. Dia jadi wasitnya, jadi penengahnya. Faqal, dia pun berkata, kisuma bainal ardain. Hitung jarak antara dua negeri. Dia sekarang berada di tengah-tengahnya. Fa ila ayatihi makana adna fahuwa lahu. Ke negeri yang terdekat, maka itu dia termasuk bagiannya. Faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arad. Kemudian dihitung jaraknya. Ternyata lebih dekat kepada negeri yang dia inginkan. Ada yang mengatakan sedada. Dadanya menjulur sedikit, mengarah ke negeri itu sedikit. Ya, 1 jengkal, sedikit saja, Masya Allah. Kemudian karena melebihi itu dibawa oleh malaikat rahmat. Allah ampuni. Subhanallah, rahmat Allah luas sekali. Luar biasa. Ya. Kemudian ikhwan yang Allah muliakan, setelah membahas 6 hal ini ya, kita bahas berikutnya seperti yang disebutkan oleh Syekh, orang yang tobat itu mendapatkan kabar gembira. Nah, di sini disebutkan ada 5 kabar gembira bagi orang yang tobat. Yang pertama, annallaha yuhibbuk. Allah mencintai Anda. Allah mencintai orang yang tobat. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tanya lagi sampai jam berapa akhi Isya? 1 menit lagi. Ini yang pertama ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang tobat. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang tobat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yulkillahu habibahu finnar." Demi Allah, kata Rasul, Allah tidak mungkin melemparkan hamba yang dicintainya ke dalam api neraka. Masya Allah. Jadi, kalau Allah mencintai hamba, maka Allah akan jaga hamba itu dari api neraka. Di antaranya dengan bertaubat. Dan ikhwan yang Allah muliakan, kita semua yakin, saya yakin-yakinnya, bahwa diri kita ini nggak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Abadan, nggak mungkin sanggup. Oleh karena itu, kita bertobat. Banyak istighfar pada Allah. Agar Allah mencintai kita. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallah, demi Allah, la yulkillahu habibahu finnar." Allah enggak mungkin melemparkan hamba yang dicintainya ke dalam api neraka. Wal a'yadzu billah, kalau masuk ke neraka ya. Baik. Insyaallah ba'da azan kita lanjutkan lagi ya. Kita azan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kabar gembira buat orang yang bertaubat. Yang pertama, mendapatkan cinta Allah. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, gak mungkin Allah melemparkan hamba itu ke api neraka. Oleh karena itu, semoga amalan-amalan yang kita lakukan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara amalan yang mendatangkan cinta Allah itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Antum bisa lihat surat Ali Imran ayat 31. Yang kedua,
Anal malaikatal muqarrabina hamalatal arsh yad'una laka bil laili wan nahar. Subhanallah. Malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, para pembawa arsy, pemikul arsy. Allah berdoa untukmu di malam dan di siang hari. Kita semua ingin didoakan sama malaikat kan? Ingin didoakan oleh malaikat yang terdekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ghafir ayat 7 sampai 9, "Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man haulahu", malaikat-malaikat yang me, apa? Meng, memikul arsy. Ya, malaikat-malaikat yang memikul arsy, wa man haulahu, dan yang sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Mereka bertasbih memuji Rabb mereka dan mereka beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman dengan berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmatmu dan ilmumu luas mencakup segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat. Ini syahidnya. Jadi para malaikat pun berdoa minta sama Allah agar Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Tapi taubat yang bagaimana? Tentunya taubatan nasuha. Wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Dan orang yang mengikuti jalanmu dan lindungi mereka dari azab neraka. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wahai Rabb kami, masukkan mereka ke surga Aden yang kau janjikan untuk mereka, dan orang yang baik, orang yang soleh dari ayah mereka dan istri mereka, dari pasangan mereka dan dari keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at, ya Allah, jaga mereka, lindungi mereka dari keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah, dan barang siapa yang dijaga dari keburukan-keburukan pada hari itu, sesungguhnya dia telah engkau rahmati. Wa dzalika huwal fawzul azim. Ini doanya malaikat kepada orang yang bertaubat. Kemudian yang ketiga, mendapatkan Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan taubat orang yang bertaubat. Di sini disebutkan hadis tentang taubatnya. Allah itu sangat senang dengan taubatnya seorang hamba, ya, yang bertobat kepadanya, daripada salah satu di antara kalian melakukan safar, kemudian hilang tunggangannya, rohilahnya, hilang tunggangannya, kemudian di tunggangannya itu ada makanannya, ada minumannya, kemudian dia cari-cari sampai putus asa, kemudian akhirnya dia kembali ke pohon, istirahat, ya. Kemudian tiba-tiba dia lihat itu tunggangannya, dan dia senang sekali. Dia sampai berkata apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking senangnya, ya. Akhta'a min syiddatil farah. Dia sampai salah karena saking bahagianya. Allah lebih bahagia lagi. Allah lebih senang terima taubatnya orang yang bertobat kembali kepada Allah. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu dan mengganti keburukan menjadi kebaikan. Dalilnya surat Furqan, bisa dibaca di rumah dari ayat 68 sampai 70. Kemudian yang kelima, mengikuti hawa nafsu itu merupakan sebab bagi semua keburukan. Mengikuti hawa nafsu merupakan sebab bagi semua keburukan. Rasul bersabda di hadis yang dikeluarkan oleh Tabrani, hadisnya Hasan, "Thalatsu muhlikat wa thalatsu munjiyat." Ada 3 perkara yang membinasakan, 3 perkara yang menyelamatkan. Wa thalatsu kaffarat wa thalatsu darajat. Kata Rasul, "Fa ammal muhlikat fasyuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi." 3 hal yang membinasakan itu, kebakhilan yang ditaati, kemudian hawa nafsu yang diikuti, kemudian seseorang itu merasa takjub dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri, ya. Na'udzubillah. Nah,
Jadi ini ikhwan yang Allah muliakan, yang bisa kita bahas ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kisah Nabi Sulaiman alaihi assalam ya. Sudah selesai kisah Nabi Daud, masuk ke kisah baru, tapi ada sedikit untuk ingatkan anak, ada yang belum dibaca. Insyaallah sebelum masuk ke kisah Nabi Sulaiman, Anda baca sedikit tentang bahayanya mengikuti hawa nafsu. Ya. Nah, mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pahala yang besar, ilmu, dan Allah mengangkat derajat kita semua. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.